bertahan mencari tempat bersemangat baru untuk jiwaku, beri kecauan menutup hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa mencari tempat beri semangat baru untuk jiwaku, beri kecauan menutup hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa, dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Ya pemirsa, Anda masih di Cakrawala Malam dan narasumber kita kali ini berawal dari memang hobi gitu melukis dan juga pekerjaannya kebetulan adalah memang seorang arsitek. Nah dari hobi ini akhirnya menjadi sebuah bisnis yang bisa dikembangkan nih. Nah seru kan? Seperti apa nih kita bisa lihat di sini, sudah banyak nih contoh-contohnya, tapi saya mau sapa dulu. Selamat malam Mbak Ciplis. Wah. Ini pada cantik-cantik semua yang ada di sini, kita bisa lihat scarf, ada juga mungkin yang di situ model kalung kali ya, dan juga ada beberapa baju yang ada lukisannya. Nah sebenarnya ini semuanya adalah hasil karya dari Mbak Ciplis sendiri dan dilukis sendiri. Iya. Wah cantik-cantik banget ya. Bayangin nggak kalau ini awalnya adalah sebuah putih gitu ya. Ya, Jadi putih. kain yang putih akhirnya bisa menjadi seperti ini pemirsa. Nah boleh cerita dong Mbak Ciplis awal mulanya gimana sih akhirnya bisa kepikiran gitu Ya. untuk membuat usaha ini? Awalnya sih waktu itu saya lihat selendang ibu saya. Ini sih, Selendang saya senang, sutra, iya. kayak lagu ya? Waktu itu bukan sutra. Oh, bukan sutra. Jadi saya lihat bagus banget tapi kok kaku ya dipegang gitu. Oke. Terus akhirnya saya cari-cari catnya. Pada waktu itu saya masih belum ke sutra, masih Oke. waktu itu ke chiffon ya. Chiffon, katun dan lain-lain. Terus Ya. akhirnya saya temukanlah catnya. Dan pada waktu itu sih tahun 2001 masih belum banyak yang mengerjakan hal itu gitu. Akhirnya saya kerjakan, awalnya sih masih belum benar-benar mau bisnis gitu ya. Masih hobi aja. Karena hobi begitu ya. Tapi ya teman-teman kok banyak yang suka, Ya. pengen nanya, beli dan lain-lain, pesen gitu. Oke. Terus akhirnya ya udah jalan aja, saya kerjakan terus akhirnya karena sudah banyak ya yang lain-lainnya, murid-murid saya juga pada berbisnis di Ya. bidang yang sama, akhirnya saya cari juga yang berbeda dari yang lain gitu. Oh jadi waktu itu sempat ngajar juga, cuman belum bisnis malah ya? Oh gitu. Tapi ya bisnisnya pelan-pelan aja, nggak serius banget gitu Mbak, karena masih yang ngerjain yang lainnya gitu. Ya. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa ternyata sutra jauh lebih menarik, meskipun jauh lebih sulit. Ya. Prosesnya juga lebih rumit gitu, tapi apa ya, meditatif gitu. Ya. Lebih meditatif dan tantangannya juga lebih banyak. Lebih banyak Ya. ya. Apa sih sebenarnya perbedaannya begitu melukis di bahan yang lain dengan melukis di sutra? Bedanya di pewarnanya. Warna. Ya, oke. kalau yang bukan sutra itu menggunakan cat.
biasa cat biasa, Biasa ya, ya. cat kain, Cat kain ya, cat kain. tetap, Cuman kalau cat itu kan dia menempel. Ya. Ya, ada jenis tertentu yang bisa meresap. Tapi Oke. kalau sutra itu kalau pakai cat jadi kaku, jadi Oke. kelembutannya hilang. Mhm. Nah, jadi dia pakai pewarna sutra. Dan Iya, pewarna iya. sutra itu sangat cair ya Mbak ya. Jadi tapi warnanya bagus, lebih cerah gitu. Oke. Jadi lebih susah. Jadi kalau cair kan merambat banget gitu ya. Mhm, 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 Nah, mhm. jadi harus ada trik tertentu, harus pakai Iya. dry brush, juga ada resistnya gitu. Mhm, mhm. Kadang-kadang harus pakai pengental. Jadi ada beberapa teknik yang harus Lebih dikuasai gitu. susah ya. Dan dulu belajarnya dari mana sih? Saya uji coba aja Mbak. Oh, karena Jadi meskipun waktu kain itu juga saya coba-coba Coba sendiri, sendiri. teknik ini, teknik itu. Ya kebanyakan sih di luar pakai teknik yang positive painting. Saya usaha yang berbeda, negative painting gitu. Dan ternyata ya negative painting itu emang lebih menarik gitu. Oke, jadi Ya. memang berawal dari otodidak lah ya istilahnya, Ya. akhirnya belajar-belajar Ya. sendiri, berarti sempat mengalami trial dan error yang Ya, cukup banyak betul. ya waktu itu ya. Betul. Tapi akhirnya berhasil sampai dengan sekarang ya, yang kita Iya. bisa dilihat di sini hasilnya memang lucu banget dan kepikiran loh Mbak Ciplis maksudnya membuat seperti kalung ini yang ada Iya. di sini juga pemirsa. Itu dari Iya. mana tuh idenya? Idenya sih pertama dari scarf dulu ya Mbak. Ya, Terus pada waktu itu ada sisa kain gitu. ya. Ada sisa kain, jadi apa ya gitu kira-kira. Mhm. Ternyata saya kepikir ada batu, ada kain, jadi diapain ya? Akhirnya Terjadilah. terjadilah kalungnya. Dan pertama kan sisa, ya, Mbak. Lama-lama setelah banyak order dan kebetulan kalung itu best seller. Oke, Jadi iya emang lucu akhirnya banget saya pemirsa. bukan kain sisa lagi, jadi harus beli gitu. Oke, jadinya Khusus malah untuk itu. khusus ya, Iya. bukan hanya yang kemarin iseng ini kayak Iya, bisa dibuat betul. apa, malah ternyata harus khusus dibuat Iya. kalung gitu karena pesanannya banyak gitu Iya. ya. Oke, tapi kalau dari bahannya sendiri, Mbak Cipri susah nggak sih untuk mencari sutra Bahannya? yang berkualitas? Agak susah sih memang. Mm-mm. Ada satu sutra, jenis sutra yang cukup lebar Ya. dan itu cukup mudah untuk dilukis dan hasilnya jauh lebih menarik. Mhm. Tapi stoknya sudah habis di toko, jadi saya habiskan. Saya habiskan, jadi akhirnya Wah, saya yang harus, ini nih yang habis-habis ini ya gitu. Berarti kalau Mbak Cipri lewati, wah kita tutup aja deh tokonya. karena yang putih kan sudah, kan kita pakai putih ya Mbak, jadi Iya. nggak bisa pakai bahan lain. Jadi yang putih itu sudah habis di toko, akhirnya saya harus cari di tempat lain. Mhm. Nah akhirnya ketemulah di tempat toko yang jual bahan-bahan batik. Dia juga jual Oke, sutra. oke. Ya, cuman menurut saya sih kualitasnya nggak sebagus yang saya pakai pertama tadi, tapi ya oke lah, bagus juga sih. Tergantung kita pakai teknik yang tepat lah. Gitu. Oke. Nah kalau saya nih sebenarnya pertanyaan pribadi pengen tahu, ini sutra yang bagus sama enggak tuh bedainnya gimana sih? Yang bagus itu meskipun tipis dia padat, Oke. padat, Mhm. terus tidak mudah pecah. Kalau dia bapain ya, Heeh. itu yang bagus. Yang bagus dari situ ya kita bisa melihat ya. Oke. Iya. Kadang-kadang kan kita taunya cuma kalau beli baju atau beli Iya. apa, ini bahannya sutra loh. Oh iya, cuma tahu gitu aja Oh, kan. kalau itu soal asli enggaknya ya, Iya. itu bisa dites Mbak, Oh gimana tuh bisa caranya? dites. Kalau dites dibakar. Saya Dibakar, belum beli udah dibakar. Bapak ini palsu, saya tidak mau bayar. Gitu. dibakar sedikit ya. Oke. Sedikit aja percanya dibakar. Oke. Atau minta digunting sedikit dibakar, kalau dia dipegang gitu hancur seperti kertas, itu sutra asli. Oh Tapi jadi dia akan kalau hancur seperti kertas Hancur gitu seperti ya Mbak? kertas. Tapi kalau ada gumpalan terus seperti plastik, Heeh. nah itu polyester. Oh, Jadi mirip sutra tapi mirip bukan tapi sutra bukan. asli. Dan pewarnanya nggak bisa nempel. Oh, Saya itu pernah dia. beli katanya sutra, tapi saya ragu-ragu sih, tapi saya coba beli dulu. aja. Ternyata Saya benar pikir saya bukan. bakar dulu. Oh, enggak. Ya Mbak ya. Saya coba di rumah. Waktu itu belum tahu cara ngetesnya. Oh, waktu itu Waktu belum itu, tahu. jadi Oh, awal-awal oke. gitu, loh, kok setelah saya steam, fiksasinya di steam. Setelah saya steam kok masih luntur gitu. Ternyata gitu. memang dia nggak mau nempel kalau bukan di sutra asli. Sutra asli, oke. Tapi untuk dari harganya sendiri bahannya termasuk mahal Iya, Mbak ya kalau sutra Bahannya ya. aja udah mahal. Oke, tapi pernah benar-benar kehabisan nggak waktu itu sempat ada order tapi Kehabisan bahan baku bahannya nggak ada gitu. sempat. Terutama benang sutranya. Mm-mm. Jadi untuk apa namanya jahit yang di pinggir itu Mm-mm. saya pakai benang sutra juga. Oh gitu. Karena kalau pakai benang
katun, Mm-mm. sutranya nggak mau nempel. Jadi setelah kan Oh. putih, nanti setelah Hah? saya warnain, Mm-mm. terus kan harus ada proses pencucian. Iya. Nah, warnanya lepas, jadinya misalnya gitu. sutranya jadinya warnanya hijau, benangnya putih kan jelek. Oh, Jadi harus iya, iya, pakai iya. benang sutra juga. Cukup rumit ya Betul. ternyata ya Mbak ya untuk Betul. pekerjaannya ya. Oke, ada yang mau nanya nih. Debbie sebagai perempuan kan juga pasti tertarik ya. Aku suka kalungnya yang di Oh Oh, ini bisa bajunya. aja. Modus. Enggak. Saya juga suka tuh yang hijau bagus kayaknya. Ini pakai untuk pewarnanya pakai pewarna apa sih? Apa emang pewarna Khusus Pewarna ya khusus tadi ya. ya. khusus untuk sutra? Iya, iya. Kita Beda bilangnya sama dyes. kayak pewarna yang kayak kain baju biasa gitu? Ini beda. Tekstil gitu beda ya? Kalau ini pakai cat. Oke. Dan Dan juga warnanya lebih awet gitu atau gimana ya kalau memang pakai Yang cat khusus gitu? ya, jadi kalau cat untuk kain sama untuk sutra itu memang diperuntukkan untuk yang sesuai ya, untuk kain sendiri, untuk sutra sendiri, sehingga dia sudah menyesuaikan dengan bahannya. Ada bisa juga kita melukis dengan akrilik misalnya, Iya. tapi jadinya kaku gitu. Oke. Bisa sih, cuma kalau untuk cushion atau untuk tas nggak apa-apa sih pakai akrilik ya. Oke, tapi kalau untuk scarf yang memang harus Halus gitu sayang. kurang cocok Iya, ya. betul. Nah, kalau misalnya dari perawatannya sendiri juga pasti beda ya, Ya. Mbak Cipris ya? Ya, kalau sutra memang nggak boleh pakai deterjen ya. Betul. Jadi kita apalagi di mesin ya. betul. Jadi hand Rusak wash nanti. dan mungkin bisa dicuci dengan hand soap Ya. atau dengan shampoo. Oke, sekarang kan juga banyak ya khusus memang untuk pencuci Ada kain untuk sutra, tertentu gitu betul. ya. Untuk bahan pencuci batik juga Mm-mm. boleh. Oh, batik juga boleh, Boleh, ya. oh. Oke, ya. Seperti ini contohnya, ini kalau ini sutra nggak nih, Mbak? Bukan, ya kalau bukan. ini ya. Ya, itu chiffon dan itu Oke. apa namanya? Tenun ya. Tenun Iya. ya. Itu Oke, juga bukan sutra. Sekarang masih tetap Masih bisa tetap. bikin ini juga, oh Iya, masih karena tetap. permintaan yang bukan sutra juga banyak, Mbak. Oke. Jadi kayaknya seneng ya kalau kita punya baju yang hanya kita sendiri yang punya. Betul. Iya, wajib Miss ya. Jadi nggak ada Iya. cantik banget ini roknya. Ya, ini pesanan khusus, Ini cantik tidak banget. dibikin 2 kali. Wah, kalau gitu saya mau pesan tapi yang lebih bagus daripada yang itu. Silakan. Oke, tapi memang untuk bajunya sendiri produksi sendiri atau ambil beli dari toko Ya, gitu? maksudnya baju jadinya. Iya, baju jadinya. Ada saya kerjasama dengan teman, Mhm. tapi sebagian yang memang desain saya sendiri, itu saya produksi sendiri dengan penjahit tersendiri gitu. Oh gitu. Tapi saya jadi juga bisa jahit, jadi Mhm. kalau misalnya pesanannya cuma satu ya saya kerjakan sendiri, tapi kalau untuk stok saya biasanya saya keluarkan, tapi saya potong sendiri, Oh gitu, lalu dipola saya sendiri jahitkan. gitu ya? Iya. Oh oke. Dan memang sekarang pesanan yang paling banyak apa sih Mbak Jipris antara scarf, kalung atau Kalau baju? kalung itu rutin ada, kalau jadi saya juga online ya Mbak. Mhm, Kalau mhm. saya pasang di Facebook gitu, saya kan jarang upload gitu. Iya. Gitu upload pasti 2-3 hari habis Wah gitu. Mbak Jipris butuh Jadi endorse kadang- kayaknya ini. Butuh mengendorse ini Itu ya, Mbak, kayaknya. ya. Jadi memang apa namanya? Kadang-kadang antara demand sama stok itu emang uber-uberan gitu. Iya, agak susah ya kalau misalnya Iya. gitu ya. Jadi tapi memang belakangan ini saya melayani lebih banyak pesanan gitu. Oke, nah ini cantik banget nih warnanya. Iya. Ini juga dilukis juga ya? Ya, dilukis juga. Aduh. Awalnya juga putih, jadi dia warna sutranya disesuaikan dengan batu yang ada. Batunya, oke. Dan ini kalau batunya sendiri dari mana nih, Mbak Jipris? Batunya ada yang dari Cina, ada yang dari lokal dari mana? Mana tuh Kalimantan, Kalimantan, gitu. iya. Ya campur-campur lah Mbak. Ada yang dari temen juga, teman pergi kemana, Ini saya bagus ya, nitip gitu. batu gitu. Iya. Oke. Itu best seller juga tuh yang batu jenis itu. Iya, saya jadi Yang daun ini juga tertarik nih. limited, tapi pesanannya lumayan Banyak ya. banyak yang suka ya. Ini juga kalau jadi kado juga bagus ya. Ya kebanyakan memang untuk kado sih. Iya, saya menunggu siapa yang mau mengkado saya ini ya. Kira-kira ya, saya mau request deh kalau gitu.
Oke, dan batu-batunya juga banyak ya? Maksudnya nggak semuanya batu ya Bu ya? Bisa mainan juga ya? Saya enggak, Apa saya batu pakai enggak? batu semua. Batu semua Ada ya? yang pakai kaca seperti yang itu merah itu Heeh. paling bawah itu kaca. Oh, oke. Tapi jarang, saya biasanya lebih banyak pakai batu. Nah, kalau untuk pemesanannya sendiri ini kalau bikin gini berapa lama sih Bu biasanya bikin scarf aja? Yang bikin kalung aja yang paling Kalau kecil? kalung sih nggak terlalu lama. Mm-mm. Kalau kalung nggak terlalu lama sih, bisa 2-3 hari. Oh, 2-3 hari udah jadi ya? Selesai, ya. Oke. Nah, kalau misalnya scarf yang besar seperti ini Kalau contohnya? Tuh. scarf yang ukuran Full yang di banget ya? tengah itu kira-kira kalau dengan teknik yang itu ya Mbak, Iya. dengan teknik yang itu kira-kira 4 harian. Oh, 4 Full harian. ya, full. Oke, berarti ada teknik-teknik yang beda-beda ya? Beda-beda. Nah, kita Iya. akan lanjut lagi nih pemirsa ngobrolnya lebih seru lagi. Jadi pastikan Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, tetap di Cakrawala Malam.